Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Lailatul Romdani dengan NIM 21411040238 dari kelas 1 PAIE, tempat tanggal lahir Ciamis 12 November 2002. Moto hidup, do the best, be the best. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian pendidikan moderasi Islam, landasan normatif dan landasan historisnya, serta prinsip-prinsip pendidikan moderasi Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan moderasi Islam yang diampu oleh Bapak Mujibur Rahman, MSI. Pembahasan pertama ialah mengenai mengapa perlu adanya moderasi Islam. Dalam masyarakat Indonesia yang multibudaya, sikap keberagaman yang eksklusif yang hanya mengakui kebenaran dan keselamatan secara sepihak tentu dapat menimbulkan gesekan antar kelompok agama. Konflik kemasyarakatan dan pemicu disharmoni masyarakat yang pernah terjadi di masa lalu berasal dari kelompok ekstrim kiri atau komunisme dan kelompok ekstrim kanan atau Islamisme. Namun, sekarang ini ancaman disharmoni berasal dari globalisasi dan Islamisme yang disebut sebagai fundamentalisme. Dalam konteks fundamentalisme agama, maka untuk menghindari disharmoni perlu ditumbuhkan cara beragama yang moderat atau cara berislam yang inklusif atau sikap beragama yang terbuka yang disebut sikap moderasi beragama. Lalu, apa moderasi itu? Moderasi itu artinya moderat, lawan dari ekstrim atau berlebihan dalam menyikapi perbedaan dan keragaman. Dengan demikian, moderasi beragama merupakan sebuah jalan tengah di tengah keberagaman agama di Indonesia. Moderasi merupakan budaya Nusantara yang berjalan seiring dan tidak saling menegasikan antara agama dan kearifan lokal atau local wisdom. Tidak saling mempertentangkan, namun mencari penyelesaian melalui toleran. Kemudian ada pengertian pendidikan moderasi Islam. Pendidikan moderasi Islam terdiri dari 3 kata, yaitu pendidikan, moderasi, dan Islam. Pengertian pendidikan ialah usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan fisik, mental, dan moral manusia atau peserta didik. Pengertian moderasi yaitu jalan tengah atau mengambil sesuatu yang terbaik. Sedangkan pengertian Islam ialah agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW yang secara etimologi artinya selamat. Jadi, pengertian pendidikan moderasi Islam adalah usaha sadar dan terencana untuk mencari jalan terbaik berdasarkan ajaran Islam yaitu Al-Quran, hadis atau sunnah, ijma, dan qiyas. Kemudian, apakah tujuan dan manfaat dari pendidikan moderasi Islam? Yang pertama, menciptakan keharmonisan dan kesejahteraan umat beragama. Yang kedua, mewujudkan ketertiban, ketentraman, dan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, menjaga Islam sebagai rahmatan lil alamin. Yang keempat, meningkatkan persaudaraan yang berlandaskan pada asas kemanusiaan, keimanan, dan kebangsaan. Yang kelima, menghindari konflik di tengah masyarakat yang multikultural dengan moderasi Islam yang ramah, toleran, terbuka, serta fleksibel. Dan yang terakhir yaitu menjadi jalan tengah untuk segala permasalahan yang dihadapi umat Islam dewasa ini. Selanjutnya ada landasan normatif pendidikan moderasi Islam. Pengertian landasan normatif. Landasan normatif ialah landasan atau rujukan atau pegangan yang bersumber terhadap norma atau aturan yang telah ditetapkan. Adapun pengertian landasan normatif pendidikan moderasi Islam ialah rujukan atau dasar yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan pendidikan moderasi Islam. Beberapa landasan pendidikan moderasi Islam diantaranya yaitu ayat Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, hadis dan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan pendapat para ulama yang menjelaskan pendidikan moderasi Islam. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pendidikan moderasi Islam yaitu Bismillahirrahmanirrahim.
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu, umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Landasan normatif pendidikan moderasi Islam menurut pendapat para ulama. Yang pertama, menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari. At-Tabari berpendapat bahwa wasatiyah adalah umat Islam, adalah umat moderat, karena mereka berada pada posisi tengah dalam semua agama. Mereka bukanlah kelompok yang ekstrim dan berlebihan, seperti sikap ekstrimnya Nasrani dengan ajaran kerohibannya yang menolak dunia dan kodratnya sebagai manusia, dan juga bukan seperti bebasnya dan lalainya kaum Yahudi yang mengganti kitab-kitab Allah, membunuh para nabi, mendustai Tuhan, dan kafir padanya. Akan tetapi, umat Islam adalah umat pertengahan dan seimbang dalam agama. Maka, karena inilah Allah menamakan mereka dengan umat moderat. Kemudian menurut Imam Ibnu Taimiyah yang berpendapat bahwa umat Islam memiliki sikap moderasi yang tinggi. Hal ini dibuktikan karena umat Islam tidak berlebih-lebihan terhadap para nabi yang dapat menyebabkan menyamakan nabi sebagai Tuhan. Akan tetapi, umat Islam bukan berarti tidak mempercayai nabi. Umat Islam tentunya mempercayai nabi dan tentunya tetap menjalankan syariat yang telah diamanahkan oleh Allah kepada nabi untuk disampaikan kepada umatnya. Yang ketiga, menurut Syekh Muhammad Rashid Ridho. Syekh Muhammad Rashid Ridho mengawali dakwahnya dengan mengembangkan gagasan modernisme Islam yang awalnya digagas oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Ridho berpendapat bahwa Islam bukan agama yang hanya fokus pada rohani, bukan pula pada jasmani, tapi Islam agama rohani dan jasmani sekaligus, secara seimbang, moderat, dan integral. Oleh karena itu, munculnya pendidikan moderasi Islam ini agar meminimalisir kelemahan dalam kemajuan teknologi pada masyarakat Muslim di Indonesia ataupun di dunia. Yang selanjutnya menurut Al-Imam Muhammad Abu Zahra. Abu Zahra berpendapat bahwa agama Islam adalah agama pertengahan atau moderat yang berada di posisi berlebihan atau ekstrim dan posisi mengurangi atau melalaikan. Islam adalah pertengahan antara sikap Yahudi dan Nasrani. Untuk mencegah terjadinya sikap umat Islam seperti sikap agama Yahudi dan Nasrani, dengan adanya pendidikan moderasi Islam yang dapat menjadikan umat Islam lebih sadar atas makna yang tersirat dalam kata moderasi. Kemudian ada landasan historis pendidikan moderasi Islam. Pengertian landasan historis ialah landasan atau acuan suatu persoalan yang bersumber pada sejarah atau peristiwa yang sudah terjadi. Dan yang dimaksud landasan historis pendidikan moderasi Islam ialah peristiwa yang menjadi acuan dalam menerapkan nilai-nilai pendidikan moderasi Islam. Landasan historis pendidikan moderasi Islam yang pertama yaitu pada masa Rasulullah SAW.
Peristiwa yang mendukung adanya moderasi pada masa Rasulullah SAW ialah saat Nabi Muhammad SAW mengajak kaum Yahudi dan Nasrani untuk mengesahkan Allah SWT. Akan tetapi, Nabi Muhammad SAW tidak memerintahkan untuk membubarkan agama yang mereka anut. Hal ini terjadi pada saat ada pertemuan pada 3 agama di Madinah, yaitu Islam, Yahudi, dan Nasrani. Yang kedua, pada masa Khulafaur Rasyidin, adanya moderasi Islam ditandai dengan tersebar luasnya wilayah yang dikuasai oleh Islam. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, Islam berkembang hingga ke wilayah Damaskus. Yang ketiga yaitu landasan historis pendidikan moderasi Islam pada masa ulama. Yang pertama pada masa Imam Ibnu Jarir At-Tabari. At-Tabari memposisikan umat Islam antara 2 ajaran agama samawi yang telah mengalami penyelewengan dan distorsi, yaitu Yahudi dan Nasrani. Yang kedua, Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang berpendapat bahwa masyarakat Muslim penting untuk beruzlah, tetapi manusia juga harus berinteraksi dengan sesama manusia. Oleh karena itu, manusia harus seimbang antara ilmu agamanya dan ilmu sosialnya. Yang ketiga, menurut Syekh Muhammad Rashid Ridho, pada saat itu ada 2 kelompok yang berbeda pendapat, dan moderasi Islam ada bertujuan agar manusia bisa memiliki keseimbangan antara dunia dan akhiratnya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pendidikan moderasi Islam. Untuk mewujudkan implikasi pendidikan Islam yang rahmatan lil alamin dan insan kamil, maka ada beberapa prinsip-prinsip yang perlu kita pahami dan laksanakan dalam proses moderasi pendidikan Islam. Yang pertama ialah tawasud. Tawasud adalah sikap tengah-tengah atau sedang di antara 2 sikap. Tidak terlalu jauh ke kanan atau fundamentalis dan tidak terlalu jauh ke kiri atau liberalis. Dengan sikap inilah Islam bisa diterima di segala lapisan masyarakat. Kemudian ada tawazun. Prinsip tawazun sangat diperlukan sebab prinsip ini merupakan pelengkap bagi kehidupan bermasyarakat seorang muslim. Tawazun berasal dari kata tawazana yang artinya seimbang. Tawazun bermakna memberi sesuatu akan haknya tanpa ada penambahan dan pengurangan. Kemampuan seorang individu untuk menyeimbangkan kehidupannya dalam berbagai dimensi sehingga tercipta kondisi yang stabil, sehat, aman, dan nyaman. Kemudian ada i'tidal. Pengertian i'tidal secara bahasa artinya lurus dan tegas. Maksudnya yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak. Maksudnya yaitu menerapkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. I'tidal merupakan bagian dari penerapan keadilan dan etika bagi setiap muslim. Yang terakhir ialah tasamuh. Secara etimologi, kata tasamuh berasal dari bahasa Arab yaitu samaha yang artinya berlapang dada atau toleransi. Tasamuh merupakan pendirian atau sikap yang termanifestasikan pada kesediaan untuk menerima berbagai pandangan dan pendirian yang beraneka ragam, meskipun tidak sependapat dengannya. Orang yang bersifat tasamuh akan menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda dengan pendiriannya. Kesimpulannya, pendidikan moderasi Islam ini penting untuk dipelajari demi tercapainya kehidupan beragama yang tidak fanatisme dan liberalisme. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Unzur maqala wala tangzur man qala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.